Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Smart School yang hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Kembali lagi bersama dengan saya, Istiqomah Abdi atau biasa disapa Kak Istik. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal-soal penalaran umum. Nah, tentunya teman-teman berbicara tentang penalaran umum bukan lagi hal yang baru ya, karena sebelumnya itu kita sudah memperkenalkan jenis-jenis soal di penalaran umum, dimulai dari induktif, kuantitatif, dan deduktif. Nah, hari ini kita hanya akan melanjutkan saja atau latihan soal, kira-kira seberapa teman sudah memahami soal-soal penalaran umum dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Oke, terlihat di soal ini, manakah dari operasi hitung berikut yang hasilnya mendekati nilai 4? Oke, jadi kita akan melihat dari semua opsi ini, kira-kira yang mana yang mendekati nilai 4. Oke, ini sudah pernah dibahas sebelumnya, jadi teman-teman, kita harus hitung dulu semua opsi, mulai dari opsi A, B, C, D, dan E. Dan biasanya supaya jawaban teman-teman itu lebih akurat, untuk mencari nilai yang paling mendekati, itu kita lihat selisihnya. Selisih dari opsi dengan 4. Nah, sekarang coba kita lihat dari opsi A. Untuk opsi A, 5,12 dikurang 110%. Nah, ini bentuknya beda. Ada yang bentuk desimal, ada yang bentuk persen. Nah, kalau misalnya kita mau operasikan, itu kita tidak bisa operasikan kalau bentuknya tidak sama. Berarti kita harus mengubah. Apakah persennya diubah ke desimal atau desimalnya diubah ke persen. Nah, supaya gampang itu persen saja kita ubah ke desimal. Nah, kita tulis kembali. 5,12 dikurang 110%. Nah, 110% itu sama saja kalau kita tulis 110 per 100. Nah, berarti dia dibagi 100. Nah, karena dia dibagi 100, berarti itu kita geser koma saja. Di sini angka nolnya itu ada 2, berarti kita geser koma ke kiri itu sebanyak 2 kali. Berarti 1, 2, maka menjadi 1,10 atau 1,1. Nah, jadi di sini kita kurangkan dengan 1,1. 1,10. Nah, hasilnya berapa? 2 kurang 0, 0. Kemudian 1 kurang 1, 2 kurang 0 itu 2. Kemudian 1 kurang 1, 0, 5 kurang 1, 4. Berarti 4,02. Nah, bagaimana dengan opsi B? Untuk opsi B, 3,25, berarti kita tuliskan 3,25 dikurang 80%, berarti 80 dibagi 100. 80 dibagi 100 itu jadinya 0,8. Ya kan? 1, 2, 0,8. Berarti kalau ini kita kurangi jadinya 5 kurang 0, 5. Terus 2 kurang 8 berarti 12 kurang 8 jadinya 4. Nah, di sini sisa 2 karena tadi sebelumnya dipinjam berarti jadinya 2,45. Nah, di sini sudah terlihat selisihnya itu antara 4 sama 2 itu jauh sekali. Berarti ini itu sudah pasti jawaban salah. Karena selisih dari 2,45 dengan 4 itu terlalu jauh. Sedangkan kita mencari nilai yang dekat dengan 4. Nah, sekarang kita lanjut ke opsi berikutnya. Untuk C, 6,88 berarti 6,88 dikurang 285% berarti jadinya 2,85. Nah, sekarang kita kurang lagi. 8 kurang 5 itu 3. Kemudian 8 kurang 8, 0, nah, 6 kurang 2, 4. Nah, antara A sama C itu beda 0,01 saja. Terus untuk opsi D. 2,15 ditambah 182% berarti 2,15 dikurang
1,82% itulah 1,82. Nah, kita kurang lagi. 5 kurang 2 itu kan dapatnya 3. 1 kurang 8 berarti 11 kurang 8. Tambah ya. Sorry, tambah. Oh, ini juga tambah ternyata. Berarti di sini bukan 2,45 melainkan 4,25 ya. 5,05. 4,05. Terus ini juga tambah. 2,15 ditambah 1,82 berarti jadinya 5 tambah 2, 7. Kemudian 1 tambah 8 itu 9. Dan 2 tambah 1 itu adalah 3, berarti 3,97. Nah, kemudian opsi E. Untuk opsi E, 7,40 dikurang 3,45% berarti 3,45. Nah, maka jadinya 10 kurang 5 itu 5. Kemudian 4 kurang 4, 0. 7 kurang 3 itu 4. Nah, kelihatan kan di sini kira-kira yang manakah jawaban yang paling mendekati kalau kita lihat. Nah, antara 4,02 dengan 3,97 yang mana? Karena kan kalau kita lihat 4,2, 4,05, ini kan semuanya sudah terlihat selisihnya ya, antara ini dengan ini kan ini lebih besar. Kemudian antara 0,2 juga terlalu besar, ini juga terlalu besar. Nah, sekarang coba kita lihat antara 4,02 dengan 3,97. Nah, kita cari selisihnya, kira-kira yang mana selisih yang paling kecil. Nah, berarti 4,02 untuk opsi A dikurang 4 jadinya 0,02. Sedangkan untuk opsi B 4,02 dikurang 3,97 jadinya 2 kurang 7 kan 5. Kemudian 0, terus ini juga jadi 0. Berarti ini selisihnya juga 0,05. Maka selisihnya itu yang paling kecil itu adalah opsi alfa. Berarti yang paling dekat dengan nilai 4 itu adalah operasi 5,12 dikurang 11%. Oke, bisa ya kalau misalnya teman-teman dapat operasi hitung untuk mencari nilai terdekat. Jadi perhatikan saja, kalau misalnya dia tidak mirip operasinya berarti harus dimiripkan. Misalnya dari desimal jadikan persen atau sebaliknya. Tergantung teman-teman lebih mudah gampang menghitungnya yang operasi yang mana, bentuk yang mana. Oke? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, bagaimana dengan soal yang ini? Kira-kira yang manakah jawaban yang tepat? Jadi ini mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Nah, teman-teman bisa latihan kira-kira berapa jawabannya ini dan berapa detik teman-teman menghitung untuk menyelesaikan soal yang kedua. Manakah dari operasi hitung berikut yang hasilnya paling mendekati nilai 5? Berarti sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita lihat selisih yang paling kecil antara semua opsi dengan 5. Kita langsung hitung saja ya, misalkan untuk opsi A. Oke, untuk opsi A, sama dengan yang sebelumnya ya, yang persen kita jadikan desimal supaya bisa dioperasikan, entah itu dia ditambah atau dia dikurang. 6,15 dikurang 125%, berarti kita tulis 6,15 itu dikurang 1,25. Nah, ini jawabannya berapa? Terus yang B, 4,25 ditambah 70%, berarti 4,25 ditambah 0,7. 0,70 sama aja ya dengan 0,7. Terus C, 8,82 dikurang 3,85. Dan D, 7,45 dikurang 2,4. E, 3,90 ditambah 1,15. Nah, sekarang kita cari jumlah dari atau hasil dari operasi ini. Nah, kita lihat dulu, misalkan 6,15 dikurang 1,25 berarti 5 kurang 5 itu kan dapatnya 0.
1 kurang 2 berarti 11 kurang 2, 9. 11 kurang 2, 9, koma. Nah, tadi 6 itu sudah dipinjam 1, jadi dia sisa 5. Maka 5 kurang 1 itu jadinya 4. Berarti 4,90. Kemudian B, 4,25 ditambah 0,7. Berarti 5, terus 2 tambah 7, 9, jadinya 4,95. Nah, kemudian untuk C, 2 kurang 5, berarti 12 tambah 5. 7 ya, 7. Berarti sisa 7 kurang 8, jadinya 9. Nah, ini yang tadinya 8, karena dipinjam 8, maka sisa 7. Berarti 7 kurang 3 itu adalah 4. Lanjut yang D, pengurangan lagi. Nah, ini kan kalau kita tuliskan ada 0 di sini ya. Berarti 5 kurang 0 itu dapatnya 5. Kemudian 4 kurang 4 dapatnya 0. 7 kurang 2 itu 5,05. Nah, terus untuk opsi E, 0 kurang 5, penjumlahan ya, berarti 0 tambah 5 itu 5. 9 tambah 0 itu 10, 1, berarti sini 5,05. Nah, sekarang untuk melihat kira-kira di sini yang mana selisihnya paling kecil, dari sini kan kita sudah bisa mengeliminasi ya jawaban antara ini. 4,95 dengan 4,97 ini kan yang besar. Ya kan? Nah, antara 4,90 dengan 4,95, kalau kita lihat dari hitungannya, misalnya ya, kita lihat selisihnya, 5 dikurang 4,90. Maka jadinya 0, kemudian 0, terus 0 ya. Kalau kita kurang 5 0,00 dikurang 4,90, ini kan jadinya 0 kurang 0, 0. 0 kurang 9 itu kita pinjam sini 1, berarti di sini jadi 10, di sini jadi 4. Maka 10 kurang 9, 1, berarti 0,1. Berarti selisihnya ini adalah 0,1. Nah, kemudian untuk yang B, 5 dikurang 4,95. Berarti 10 kurang 5, 5. Kemudian 9 kurang 9, 0. Berarti di sini, atau kita cakar ya, 5,00 dikurang 4,95. Nah, 10 kurang 5 kan 5. Terus ini, tadinya ini sudah dipinjam. Jadi di sini itu, dia pinjam di sini sisa 4, terus di sini tuh jadi awalnya kan 10 ya. Nah, karena dia sudah dipinjam tadi di sini, maka di sini tuh sisa 9. Berarti 0, 0. Berarti 0,05. 0,05. Kalau misalnya si B 0,05, berarti ini pasti 0,03. Ya kan? Nah, kemudian untuk yang ini, 5,05 dengan 5, berarti selisihnya itu adalah, kalau kita hitung 5,00 dikurang 5,05 dikurang 5, maka jadinya itu 5,00. Sama, 0,05. Berarti yang dua ini itu adalah selisihnya 0,05. Nah, kita lihat kira-kira yang mana yang paling kecil. Nah, ini kan sama ya, berarti itu sudah pasti bukan jawaban. Antara 0,03 dengan 0,1, yang manakah yang paling kecil antara 0,1 dengan 0,03? Maka yang paling kecil itu adalah Charlie. Jadi 0,10 itu lebih besar daripada 0,03. Oke? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan diperhatikan untuk soal yang nomor 3. Jadi ini bukan tentang penalaran kuantitatif, melainkan dia masuk di induktif. Diketahui tim Raja Wali, tim Harimau, dan tim Garuda adalah 3 tim yang mengikuti Liga Futsal tahun ini. Berikut adalah informasi mengenai poin yang mereka kumpulkan. Yang pertama, selisih perolehan poin antara tim Raja Wali dan tim Harimau musim ini adalah 12 poin.
Kemudian nomor 2, total poin yang dikumpulkan tim Harimau dan tim Garuda musim ini adalah 60 poin. Terus yang ketiga, musim ini tim Garuda berhasil mengumpulkan poin 3 kali lipat dari poin yang dimiliki tim Raja Wali. Dan yang keempat, musim lalu tim Raja Wali itu memiliki 10 poin dan musim ini poin mereka meningkat sebesar 50%. Berapakah total poin yang dimiliki tim Harimau musim ini? Kombinasi dua pernyataan manakah yang cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, kita akan mencari dua pernyataan yang bisa menjawab pertanyaan untuk menghitung tim Harimau. Nah, kita lihat untuk poin 1. Nah, di poin 1 itu mengatakan bahwa selisih perolehan poin antara Raja Wali dan Harimau adalah 12. Berarti Raja Wali dikurang Harimau itu sama dengan 12 poin. Terus pernyataan 2, total poin yang dikumpulkan tim Harimau dan tim Garuda, berarti Harimau ditambah Garuda itu sama dengan 60. Terus pernyataan ketiga, musim ini tim Garuda berhasil mengumpulkan poin 3 kali lipat. Berarti Garuda itu menghasilkan 3 kali lipat dari tim Raja Wali, 3 kalinya Raja Wali. Terus yang keempat, musim lalu tim Raja Wali memiliki 10 poin. Berarti Raja Wali katanya memiliki 10 poin tahun lalu atau musim lalu. Nah, musim ini itu dia mendapatkan 50% dari tahun sebelumnya atau dari musim sebelumnya. Nah, berarti 10 poin atau 50% dari 10 poin itu adalah berapa? Nah, kalau misalnya kita lihat 50% dari 10 itu kan 5 ya, karena bagi duanya. Nah, berarti untuk musim ini tuh dia bertambah lagi, mereka meningkat sebesar 5%. Berarti 10 ditambah 5 jadinya 15 poinnya. Ya kan? Nah, berarti di sini Raja Wali itu mendapat 15 poin untuk musim ini. Nah, yang manakah yang bisa kita gunakan untuk menghitung tim Harimau? Nah, kita lihat coba opsi 1. Di sini ada Raja Wali dan Harimau. Nah, apakah bisa kita gunakan? Nah, ketika ini bisa kita gunakan, ini kalau misalnya kita mau mencari Harimau itu kan bisa kita putar. Harimau itu adalah Raja Wali dikurang 12. Oke. Nah, sekarang kita lihat opsi apakah di sini ada nilainya Raja Wali. Nah, untuk B itu ada Garuda. Nah, sedangkan di sini ada di sini kalau kita mau ambil nomor 3 itu 2 dan 3 ini dia berhubungan karena ada sama-sama ada Garudanya. Nah, sedangkan untuk nomor 1 kita hanya butuh nilai R saja atau nilainya Raja Wali, baru kita sudah bisa mendapatkan berapa poin untuk tim Harimau. Nah, di nomor 4 itu dijelaskan bahwa tim Raja Wali di musim ini itu dia mendapatkan 15 poin. Berarti kalau kita masukkan di sini, bisa kan? Raja Wali diganti 15 kurang 12 berarti dia dapat 3 poin. Sehingga pernyataan yang bisa kita pakai itulah 1 dan 4. Maka jawabannya adalah BB. Jadi kata kunci di sini itu teman-teman harus cari variabel yang saling berhubungan. Jadi misalnya kayak tadi nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 memang ada harimaunya, tapi coba kalau kita hubungkan dengan nomor 3. Di sini tuh masih ada lagi R yang kosong. Nah, padahal kita hanya butuh 2 opsi, kita tidak butuh 3 opsi. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal ini mirip dengan soal yang sebelumnya. Kira-kira apa jawaban yang tepat untuk soal nomor 4? Nah, silakan teman-teman hitung sendiri ya. Dan ingat, kalau misalnya teman-teman mengerjakan setiap nomor, usahakan itu pakai timer supaya bisa terlihat berapa detik mengerjakan dalam satu soal. Diketahui toko Ceria, toko Digital Blast, dan toko Technoprime adalah 3 toko yang menjual tablet pintar. Berikut ini adalah informasi mengenai penjualan di ketiga toko. Untuk pernyataan pertama, katanya persentase kenaikan penjualan di toko Ceria bulan ini merupakan yang tertinggi dibanding toko lainnya.
Berarti kalau misalnya kita tuliskan katanya yang paling tinggi itu adalah ceria. Berarti ceria dulu, kemudian antara digital blast dengan technoprime itu kita tidak tahu yang mana yang lebih besar. Berarti technoprime dengan digital blast. Nah, ini kita tidak tahu apa penghubungnya, apakah yang mana lebih besar atau lebih kecil. Jadi kita anggap saja sama dengan, intinya ceria yang lebih tinggi. Kemudian nomor 2, rasio jumlah tablet yang terjual di toko digital blast dan toko technoprime pada bulan ini adalah 5:8. Nah, ada perbandingan antara toko digital dengan technoprime. Berarti digital blast dibagi atau perbandingan antara DB dibanding dengan technoprime itu adalah 5:8. Terus untuk pernyataan 3, jumlah penjualan di toko Gadget Ceria bulan ini adalah 20 unit. Berarti diketahui di Ceria itu ada 20 unit. Lebih banyak daripada penjualan total, berarti 20 dari DB. Nah, terus nomor 4, penjualan di toko technoprime bulan lalu adalah 150 unit. Bulan lalu 150 unit, tapi dia mengalami penurunan 20%. Berarti tahun ini kita harus cari 20% dari 150 itu berapa? Oke, 20% dari 150 berarti kita ambil sisanya ya, berarti ini sisa 80%. Berarti 150 dikali 80 sama dengan, nah ini kan habis dengan persennya, berarti sisa 15 kali 8. 8 kali 5, 0 simpan 4, 8 kali 1, 8, berarti 120. Berarti karena dia mengalami penurunan sebesar 20%, berarti sisa penjualnya itu adalah 120. Oke? Nah, berarti di sini kita tuliskan untuk nomor 4, technoprime itu sebesar 120. Nah, kira-kira yang manakah yang bisa menghitung berapa yang terjual di toko digital blast? Nah, kita lihat digital blast itu ada di nomor 2 dan 3. Nah, kalau misalnya kita ambil nomor 2, di nomor 2 itu kan dia terhubung dengan technoprime. Nah, apakah ada nilainya technoprime? Kalau memang ada, berarti itu kita tidak perlu lagi cari opsi yang lain. Karena kalau misalnya ini ada nilainya, itu bisa langsung dihitung. Nah, ternyata ada di nomor 4, technoprime itu ada nilainya 120. Nah, kalau misalnya dalam satu formula, terus variabelnya itu sisa ada satu yang tidak punya angka, maka itu bisa kita hitung. Tapi kalau dia punya dua angka yang tidak ada nilainya, dua variabel yang tidak ada nilainya, maka itu kita butuh lagi informasi yang lain. Sedangkan di sini tuh kita hanya butuh 2 informasi saja. Berarti 2 dan 4 itu sudah cukup untuk menghitung berapa tablet yang terjual di toko digital blast. Oke? Saya dipahami kalau teman-teman dapat soal mencari dua informasi untuk menjawab pertanyaan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lihat soal di layar ya. Di sini ada tabel yang disediakan. Kemudian ditanya 2 orang yang memiliki nilai akhir yang sama. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ada soal yang mau langsung menggambarkan ada grafik atau ada tabel, teman-teman langsung saja lihat pertanyaannya, kemudian hubungkan dengan tabelnya, supaya tidak terlalu banyak waktu yang digunakan untuk membaca. Nah, di sini di tabel itu ada 3 kolom, shooting, dribbling, dan fisik. Nah, kemudian ada persentasenya. Nah, 2 orang yang memiliki nilai akhir yang sama. Berarti kita harus cari berapa skor masing-masing orang ini. Jadi ini ada 3 orang ya, X, Y, dan Z. Nah, kita akan menghitung masing-masing skor yang didapatnya mulai dari ketiga aksi yang dilakukan. Nah, kita lihat. Untuk shooting itu 50%. Nah, berarti kita harus kalikan semua shooting dengan 50%. Saya kalikan ini dengan 50%. Nah,
Berarti ini persentasenya itu kita coret-coret saja ya. Misalkan ini kan ada 0, ada 0. Berarti ini juga nolnya habis. Nah, 5 kali 8 itu jadinya adalah 40. Terus yang Y, sama juga, kalikan dengan 50%. Nah, ini tidak bisa kita habiskan karena dia hanya punya 1 0, ini dan ini. Berarti masih tersisa 1. Mesti ada kita bagi dengan 10. Nah, tapi kita kalikan dulu, 5 kali 8, 5 itu jadinya 5 kali 5, 25, simpan 2, 5 kali 8 berarti 42. Nah, karena 425 ini masih dibagi dengan 10, maka jadinya 42,5. Oke, lanjut. Untuk Z, kali lagi dengan 50%. Nah, ini kita bisa coret karena ada 2 0, berarti tersisa 35. Terus, ini dikali dengan 30%. Berarti caranya sama ya, 30% dikali 90, karena nolnya cukup 2, berarti langsung saja 9 kali 3, jadinya 27. Ini juga 8 kali 3 itu 24. 95 kali 3, berarti 3 kali 5, 15. 3 kali 9, 27, berarti 28, 28,5. Kenapa? Karena dia hanya punya 1 0, di 30-nya saja, di sini nggak ada 0, makanya itu kita masih bagi 10 hasilnya. Untuk fisik ada 20%. Kita kalikan lagi dengan 20. 7 kali 2, 14. Kemudian 2 kali 7, 5, 15. Harusnya 150 ya, tapi 15,0. Kemudian 2 kali 9 berarti 18. Nah, sekarang kita hitung total masing-masing orangnya, X, Y, Z. Dan ingat ya, jangan menghitung ke bawah, tapi menjumlahkan ke samping. Kita hitung mulai dulu dari X. X itu nilainya skornya ada 40 ditambah dengan 27 ditambah dengan 14. Kemudian si Y, skornya itu adalah 42,5 ditambah dengan 24 ditambah dengan 15. Kemudian untuk si Z itu skornya adalah 35 ditambah dengan 28,5 ditambah dengan 18. Nah, kira-kira berapa hasil penjumlahan untuk ketiga ini? Untuk X 40 tambah 27 kan 67 ya? 67. 67 tambah 14 itu jadinya 71. Terus si Y 42,5 itu jadinya 66,5. Nih. Ini dengan ini maka menjadi 66,5. 66,5 ditambah dengan 15 berarti 66,5 ditambah 15, maka ini tetap 5, ya. 6 tambah 5 kan 11, berarti 11, 7, 8, 81,5. Kemudian ini 35 tambah 28,5 berarti 63,5 ditambah dengan 18. 63,5 ditambah 18 maka jadinya 5,5, terus 8 tambah 3, 11, 7, 8. Ternyata 81,5. Berarti yang sama itu adalah Y dan Z. Maka jawabannya adalah Charlie. Bisa ya? Nah, teman-teman kalau misalnya latihan, usahakan cara menghitungnya cepat ya. Karena di UTBK itu waktunya terbatas. Dan usahakan kalau misalnya menjawab soal penalaran umum itu jangan cukup 1 menit untuk 1 soal. Karena teman-teman juga bisa mencari poin di penalaran umum. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih soal yang sama dengan sebelumnya. Nah, mungkin ini teman-teman sudah bisa menjawab soalnya ya dengan cepat. Di sini ada 3 orang lagi dengan 3 jenis tes, ada TPS, literasi, dan wawancara. Calon yang memiliki nilai akhir tertinggi. Nilai akhir tertinggi, jadi caranya sama, misalkan Andi dulu.
Kita mulai dulu dari Andi. Andi ini kan punya nilai TPS 80. 80 itu berapa persen? Berarti 80 dikali 40 per 100. Kemudian ditambah dengan, nah, dia punya literasi 70. 70 itu juga 40%. Berarti 70 ini dikali dengan 40%. Terus ditambah lagi dengan wawancara 90 kali 20%. Oke. Terus si Budi. Nah, Budi itu 70 kali 40. 70 kali 40% ditambah dengan 80 dikali 40%. Kemudian ditambah dengan 80 dikali dengan 20%. Terus si C. Si C itu 85, berarti 85 dikali dengan 40% ditambah dengan 75 dikali 40% ditambah dengan 70 dikali dengan 20%. Nah, sekarang kita hitung dulu masing-masing skor tes yang dia dapat. Nah, misalkan si Andi 80 kali 4, ini kan coret lagi ya. Berarti 32. Terus ditambah 70 kali 4 berarti 28. Ini jadinya 18. Terus si Budi 7 kali 4 28 tambah 32 ditambah 16. Kemudian 85 kali 4 4 kali 5 0 simpan 2 34 ya. Terus ini ditambah dengan 75 kali 4 30. Terus ini adalah 14. Nah, kita jumlah kira-kira yang mana yang memiliki nilai tertinggi. Ini 32 tambah 28 tambah 18. 32 tambah 18 itu kan jadinya 50. Berarti ini dapatnya 78. Terus yang ini 28 tambah 32 itu adalah 60. 60 tambah 16 76. Kemudian yang terakhir 34 tambah 30 itu adalah 64. Nah, berarti dia dapat 78. Nah, di sini ada dua orang yang nilainya sama, yaitu sama-sama 78 dan 78. Maka dari opsi ini yang mendapat nilai tertinggi itu adalah Andi dan Caca. Error. Oke? Bisa ya dipahami untuk soal yang seperti ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal yang ini dijelaskan bahwa sebuah maskapai penerbangan internasional menetapkan bahwa seorang pelamar akan diterima sebagai calon kapten jika dan hanya jika memenuhi kriteria berikut. Oke, ada 3 kriteria. Kemudian kita baca ya kesimpulannya. Ternyata Kapten Aris ini diterima sebagai calon kapten di maskapai tersebut. Nah, kita akan melihat apakah kesimpulan ini itu dia kualitasnya bagaimana. Apakah dia sudah pasti benar, kemungkinannya benar, salah, kemungkinan salah, atau tidak relevan. Masih ingat nggak sih bagaimana caranya kita mengetahui kualitas kesimpulan? Kalau dia dipastikan benar, otomatis ketiga ini itu dia harus terpenuhi. Karena di sini dijelaskan di kesimpulannya itu bahwa Kapten Aris itu diterima sebagai calon kapten. Artinya kalau misalnya memang dia diterima, berarti dia sudah memenuhi ketiga syarat ini. Nah, maka itu kesimpulannya pasti benar. Kemudian B, untuk B itu kemungkinan benar. Kalau kemungkinan benar bisa saja ada yang masih dalam proses ya, jadi ada yang tidak dipenuhi tapi dia bisa penuhi, itu kemungkinannya benar. Terus yang C, dipastikan salah. Kalau dia dipastikan salah, otomatis dari ketiga ini itu dia ada yang tidak dipenuhi meskipun hanya 1 poin. Terus untuk D, memiliki kemungkinan salah. Oke, kalau kemungkinannya salah berarti ini beda tipis dengan yang kemungkinan benar. Bedanya apa? Kalau kemungkinan salah itu kebanyakan tidak sesuai dengan syaratnya.
Terus untuk E, tidak relevan. Tidak relevan itu antara kesimpulan dengan pernyataan soal itu tidak berhubungan. Misalnya, dia membahas tentang persyaratan untuk diterima menjadi kapten, tiba-tiba kesimpulannya itu dia bahas yang lain, atau misalnya dia bahas gaji. Itu namanya tidak relevan. Nah, kita lihat di sini, kira-kira yang manakah kualitas kesimpulannya? Nah, untuk calon kapten itu ada 3 persyaratan. Yang pertama, memiliki total jam minimal 3.000 jam, atau untuk syarat nomor 1 itu dia ada 2 yang bisa dia penuhi, salah satunya saja ya. Dia memiliki total jam terbang minimal 3.000 jam, atau dia memiliki sertifikasi khusus pesawat berbadan lebar. Nah, jadi dia tidak mesti memakai dua-duanya. Kenapa? Karena ada kata atau itu artinya salah satunya saja. Nah, kita lihat di sini di Aris. Seorang pelamar bernama Kapten Aris memiliki total jam terbang sebanyak 2.500 jam. Berarti kalau dia punya 2.500 jam, artinya itu dia tidak memenuhi yang 3.000 jam. Sedangkan di sini itu adalah minimal. Berarti ini tidak memenuhi ya, ini harusnya 3.000. Nah, kemudian kita lanjut, ia memiliki sertifikat khusus pesawat berbadan lebar. Dia memiliki sertifikat khusus. Nah, di atas di pernyataan 1, kalau dia memiliki salah satunya, berarti itu dia termasuk. Berarti dia memenuhi pernyataan 1. Oke? Nah, kemudian untuk pernyataan 2, lulus tes kesehatan fisik dan mental dengan predikat sangat layak. Oke, kita lihat pernyataan selanjutnya mengenai Kapten Aris. Dalam tes kesehatan, ia dinyatakan sangat layak. Nah, berarti sesuai ya untuk nomor 2. Kemudian 3, tidak memiliki catatan kecelakaan kerja atau pelanggaran prosedur penerbangan selama 5 tahun terakhir. Oke, kita lihat. Berdasarkan data kepolisian serta otoritas penerbangan, ia bersih dari catatan kecelakaan maupun pelanggaran prosedur selama 10 terakhir. Nah, berarti dia bahkan melebihi. Kalau di persyaratannya itu hanya 5 tahun, dia 10 terakhir. Berarti dia ini sangat memenuhi. Nah, karena poin 1, 2, 3 memenuhi, maka jawaban yang tepat itu adalah pasti kesimpulannya dipastikan benar. Oke? Bisa ya untuk soal yang seperti ini. Jadi teman-teman tinggal lihat saja apa sih yang dimiliki oleh soal ini, kemudian dengan syarat soalnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini sama ya. Nah, kita tinggal cocokkan saja kira-kira yang mana yang tepat untuk soal ini. Nah, di sini langsung saja kita baca kesimpulan. Bagas dipastikan lolos menjadi anggota tim Olimpiade. Karena dia dipastikan lolos, berarti dia harus memenuhi semua syarat. Nah, kita lihat syarat nomor 1. Memiliki nilai rata-rata minimal 90 atau pernah menangkan kompetensi. Nah, kita lihat Bagas, orang siswa bernama Bagas memiliki nilai rata-rata sains 92. Berarti ini memenuhi, karena dia memiliki rata-rata itu 92. Dan telah mendapatkan surat rekomendasi dari guru pembimbingnya. Nah, untuk nomor 2, katanya mendapatkan surat rekomendasi dari guru pembimbing, berarti dia memenuhi. Terus nomor 3, lulus tes logika dasar dengan skor minimal 80. Apakah Bagas memenuhi? Nah, dalam tes logika dasar, Bagas berhasil memperoleh skor 90, berarti memenuhi. Kita lanjut syarat berikutnya. Tidak sedang mengikuti lebih dari 1 kegiatan ekstrakurikuler lain agar fokus. Sedangkan Bagas aktif sebagai pengurus inti OSIS, anggota klub basket, dan anggota aktif klub debat. Dia mengikuti 3, sedangkan di pernyataan persyaratan itu hanya boleh 1 saja. Lebih dari itu berarti dia tidak memenuhi. Maka karena di sini kesimpulannya dipastikan lolos, maka jawabannya pasti salah karena dia menyalahi 1 persyaratan. Oke, maka jawabannya adalah kesimpulan tersebut dipastikan salah. Oke teman-teman, bisa ya dipahami untuk menjawab soal-soal seperti ini. Jadi ingat, untuk menjawab soal penalaran umum itu, kalau dia membahas tentang kesimpulan, itu kita hanya butuh baca cepat. Tapi hati-hati, harus teliti. Kemudian kalau dia masuk di penalaran kuantitatif, berarti teman-teman harus menghitung cepat. Karena yang digunakan itu hanya operasi dasar saja, kaba taku, kali bagi, tambah dan kurang. Oke?
Baik, cukup untuk hari ini yang kita bahas beberapa nomor. Semoga teman-teman bisa belajar dari apa yang kita bahas, dan saya doakan teman-teman yang saat ini sedang berjuang menghadapi ujian UTBK itu diberikan kemudahan dalam menjawab soal dan mendapatkan peringkat atau mendapatkan skor yang tinggi untuk masuk di kampus yang diinginkan. Oke, cukup dari kakak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.